Walau syaka ba'da salamihi fi tarki fardin ghairi niyatin wa takbiratil ihrami lam yuksar li anna zahir hukum sholati an tamamin. Apabila seseorang ragu-ragu setelah salam, jadi sholatnya geus beres, terus datang ke ragu-raguan. Ragu-ragu tersebut fi tarki fardin, meninggalkan suatu kefarduan. Rukun sholat aya ditinggalin, ragu dipegawe apa henteu. Tapi sholatnya geus beres, terus datang ke ragu-raguan tentang salah satu rukun dina sholat, geus dilakonan apa encan. Tapi si rukun teh ghairi niyatin, bukan niat, ragu-ragunya bukan niat. Wa takbiratul ihram, dan bukan takbiratul ihram, ragu-raguna teh. Taeta lam yuksir, maka itu tidak berdampak apa-apa terhadap sholat kurang. Umpamanya pohon sujud atau pohon maca Fatihah, geus urang sholatna maghrib 3 rakaat. Begitu ke wiridan, urang ragu-ragu tadi si keur sholat maghrib tadi rakaat kadua maca Fatihah apa henteu. Fatihah teh lain niat jeung lain takbiratul ihram. Tak keraguan-raguan tersebut ketika terjadi dan sholatnya sudah selesai, maka geus lam yuksir, tidak berdampak apa-apa. Geus jadi be sholat, tidak perlu diulangi, tidak perlu. Berbeda apabila keraguan-raguan tersebut masalah niat. Urang geus sholat maghrib ya, keur wiridan astagfirullahaladzim, urang poho ragu-ragu tah. Tadi si sholat maghrib niat maghrib apa niat isya? Ragu-ragu orang, enggak sholatna, tapi yang diragu-ragukan adalah niat. Maka eta mah balik deui sholat deui maghrib, ulangi deui sholatna. Sebab yang diragu-ragukan adalah niat. Atau takbiratul ihram, beres orang sholat maghrib 3 rakaat, begitu ke wiridan, urang ragu-ragu tadi si takbiratul ihram geus pacan keur sholat tadi teh. Ragu-ragu tah tentang takbiratul ihram, maka eta mah balik deui kudu sholat deui. Sebab lu diragu-ragukan takbiratul ihram. Berarti apabila seseorang timbul keraguan setelah sholatnya selesai, tapi keraguan-raguan tersebut masalah rukun, dan rukunnya bukan takbiratul ihram dan bukan niat, maka tidak usah mengulangi sholatnya kembali. Geus jadi sholatnya. Berbeda hal kalau yang diragu-ragukan adalah niat atau takbiratul ihram, eta mah kudu balikan deui sholat deui, ulangi deui. Wasahuhu ala qudwatihi ka ansaha anit tasyahudil awali tahammulul imamu kama tuhmilul jahra wa surata wa ghairuhuma ay fala sujuda alaihi. Masalah berikutnya, wasahuhu ala qudwatihi, lupa kita ketika kita jadi makmum. Orang jadi makmum yo, Imam Ahmad jadi makmum salat. Imamna Mang Jumadi. Sopan mau jadi imamnya. Mang Ahmad dia jadi makmum, imamna Mang Jumadi. Poho Mang Ahmad teh anu poho. Di antaranya poho seperti poho henteu tahiyat awal. Ya tahiyat awal ngalamun deui, hayang kawin. Lain baca tahiyatul karah cicing, bae ngalamun tah. Begitu salat geus, atau salat encan, begitu Allahu Akbar udang imam rakaat katilu. Nya lagi udang saya rakaat katilu. Pas maca Fatihah rakaat katilu, nya inget ci tadi aing teu maca tahiyat awal. Eta kumaha nu pas kitu wa dasahu hala qudwatihi. Lupanya Mang Ahmad ketika dia jadi makmum. Kaan saha anit tasyahudil awal, seperti dia lupa tidak baca tahiyat awal. Dia mah dibaca cicing bae ngalamun. Maka eta inget-ingetnya nangis nanggung teh eta geus kajian eta ditanggung ku imam. Jadi nanti Mang Ahmad setelah imam uluk salam tidak perlu sujud sahwi, geus uluk salam. Jadi geus ditanggung ku imam. Tahiyatna teh eta. Tahiyat awal anu nya poho teh. Ditanggung. Ayfala sujud alaihi, sehingga dia tidak perlu sujud lagi. Jadi dia sholat terkurus sujud sahwi, abang tadi pohon terkurus, sebab orang posisinya jadi makmum. Apa-apa yang lupa si makmum nggak baca itu ditanggung oleh si imam, asalkan nu pohon dia lain rukun. Kos tadi tahiyat awal kan lain rukun, kata mas sunat adna. Jadi kajian guys bonus ditanggung ku imam.
Walau zonna salamahu fasallama fabana khilafu ma zonnuhu tabi'ahu fi salam wala sujuda illa nasahwahu fi hali qudwatihi. Bang Ahmad deui gua ieu, nya ulah kepoho salatna ngalamun sih. Walau zonna Bang Ahmad enggak makmum, salat jadi makmum. Dia sangka imam sudah uluk salam. Sangkaan manehna imam geus uluk salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajakeun imam geus. Fabana khilafu, padahal ternyata imam belum salam. Imam teh masih kena keur maca doa mulanya. Allahumma inni a'udzubika min hubusi wal khaba'is. Ya, min adabil qabri wa adabin nar wa min fitnatil mahya gitu kan. Imam keur maca eta keneh padahal mah ta eta kumaha buru-buru diuk deui kitu deui. Kieu deui tah posisi tahiyat deui engke imam salam deui kan. Sujud sahwi ulah teu kudu sujud sahwi. Geus jadi kalau ngalamun. Jadi udah ikuti aja imam. Jadi nyana diuk deui terus imam salah ya dia salah. Jadi dia ternyata imam belum salam. Itu seorang posisi tahiyat akhir deui gitu. Enggak imam salam ya itu belum salam. Tidak perlu sujud sahwi. Sebab lupanya dia itu terjadi ketika dia menjadi makmum ditanggung oleh imam dan naon. Walau zakara biha li tasyahudi tarkarubnin ghayra niyatin aw takbiratin ataba dan salam imamihi bi rak'atin. Kalau dia ingat si Mang Ahmad ingat si makmum ya. Begitu ketika fi hal tasyahudi, ketika dia sedang tasyahud akhir, tarkarubnin dia ingat tadi saya enggak baca Fatihah rakaat kedua. Bari ke tahiyat akhir ya, nyana ngamakmum ke tahiyatnya ingat di rakaat kedua tadi urang teu maca Fatihah. Fatihah eta lain niat jeung lain takbiratul ihram. Fatihah tan pohon. Kumaha eta ata ba'da salami imamihi bi rakaatin nyana ke imam turuk salam gudang deui sarokaat tambahan sebab nyana dua Fatihahan. Karena imam poho Fatihah rukun. Kalau tadi kan yang lupa itu tahiyat awal. Tanggung mah tahiyat awal mah imam, tapi Fatihah sehingga dia nanti setelah imam salam dia bangun kembali satu rakaat tambahin untuk membaca Fatihah tadi Pak. Terus mungkin nyana ye beres nangtu nambahan sarakaat. Terus kan nyana tahiyat bereskeun tah. Nanti dia sujud sahwi enggak? Kan imam geus. Sujud sahwi kau lagi nyana ye. Wala yasjudu li sahwi. Enggak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Li'anna sahwahu fi hali qudwatihi. Sebab dia lupa itu, keadaan dia lupa itu, status dia ketika dia lupa, dia masih menjadi makmum. Jadi sehingga tidak perlu sujud sahwi. Orang sholat pas tahiyat akhir, ingat orang tadi rakaat kedua itu maca Fatihah. Engke imam salam, urang nangtung sarakaat deui. Nambahan sarakaat deui. Biasa deh terus. Engke sujud sahwi teh lah teu kudu. Jadi ada orang 4 kali nangtung salat maghrib teh. Tapi teu kudu sujud sahwi. Sebab apa? Sebab lupa itu terjadi ketika orang masih jadi makmum di rakaat kedua. Sehingga tidak perlu sujud sahwi. Kumaha mun sujud sahwi atuh batal. Itu batal salat. Kamu teh menteri sunahkeun sih. Nyieu-nyieu ngaranna eta. Geus teu kudu sujud sahwi. Langsung teh salam. Bikhilafi sahwihi qabla al-qudwati kama law saha wa huwa munfaridun summa qtada bihi fala yatahammalu bi adami tidai bihi ala sahwihi. Beda kalau begini, Mang Ahmad di musala ieu geus aya Mang Wajaya keur salat. Lohor. Panteu kadengean doa mah. Datang Mang Ahmad, sugan Mang Ahmad eta salat sunah. Nah, salat sunah doangna ieu makanya teh ieu salat itu kangen Wajaya tapi teu makmum sebab menurut Mang Ahmad dia sholat sunnah. Begitu Mang Ahmad geus meunang sarakaat, Wajaya 2 rakaat. Nya keur tahiyat awal. Cek Mang Ahmad teh salat dohor ieu. Lain sholat sunnah, sholat dohor. Berarti Mang Ahmad sarakaat, Wajaya geus 2. Kapan kalau Mang Ahmad teh nyeun Wajaya ke tahiyat awal berarti sholat zuhur lain sholat sunnah. Karena itu sholat zuhur, cek Mang Ahmad lah kurang ada tilu makmum. Di tengah-tengah ngomong boleh. Itu lah ngomong nyala ta. Berarti rakaat Wajaya rakaat ketiga udah nyala rakaat
Ngomong tak, ngomong. Begitu tahiyat akhir, wajahnya tahiyat akhir penyanyi dia. Ini ingat si rakaat pertama tadi. Rakaat pertama, berarti rakaat pertama itu dia belum bermakmum kan? Belum, dia bermakmum rakaat kedua. Rakaat pertama tadi kayaknya Fatihah itu nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Tinggal ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kayaknya tak ragu ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, tadi Fatihah ulang pertama. Saya tak kumaha, kayak tama nyana engke wajah ya uruk salam, nyana nambahan sarokaat pedah tinggal di sarokaat kan, plus tambahan rokaat anu pertama ya. Tambahan rokaat anu pertama, kita rokaat anu pertama itu nyana terjadi. Rokaat anu pertama itu jadi sebab Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi harus tambahin rokaat. Dan nanti setelah dia sebelum mengamal salam, sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena lupa itu ada di rakaat pertama yang posisi dia belum bermakmum kepada wajahnya. Dan ini ngomongnya rakaat kedua, ngomongnya. Iya pokoknya ayatnya di rakaat pertama dia belum bermakmum. Maka itu mah dia harus bangun lagi nambahin rakaat, mungkin sunnah sujud sahwi. Karena itu ditanggung wajahnya. Sebab naon? Nyana nu pokoknya ternyata sorangan kene belum bermakmum kepada wajahnya. Kalian deh. Yang tadi mah di awalnya, lupa itu terjadi dia jadi posisi dia jadi makmum. Dia malah lain. Pokoknya dia ayat di rakaat pertama, yang saat itu dia belum bermakmum di rakaat pertama dia. Nanya rakaat kedua. Itu lain lagi. Sudah kita marina sujud sahwi. Karena lupa tadi bahwa di rakaat pertama Fatihahnya itu tidak sempurna, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan di rakaat pertama itu dia posisinya masih sholat sendirian. Belum bermakmum, karena dia bermakmum pas rakaat kedua. Wa kadzalika sahwu ba'daha kama law saha ba'da salamil imami sa'un kana masbuqan aw wajibun lil berwati. Atau ieu wajah yang geus salat di dieu dia sorangan. Datang mangahna, bermakmum dia langsung. Wah, ternyata dia makmum. Makmumnya wajah yang geus meunang 3 rakaat. Nyana karang datang. Berarti engke wajahnya uluk salam, nyana karang menang 2. Muhammad baru dapat 2. Naik di rakaat ketiga. Terus rakaat keempat. Pas tahiyat, lagi tahiyat nih rakaat keempat. Dia lupa di tadi saya waktu rakaat ketiga. Waktu rakaat ketiga wajahnya geus salatna. Nyana salat sorangan. Pas rakaat ketiga tadi saya Fatihah kayaknya enggak sempurna, enggak ada Malik Yaumiddinnya. Nyana ke posisi ke tahiyat akhir. Maka langsung nyana kudu udang deui. Jeung sebab nu tadi anu rakaat kedua tadi itu sebab awal Malik Yaumiddin tidak sempurna. Jadi nyana kudu udang deui nambah rakaat engke sunnah sujud sahwi. Kenapa sunnah sujud sahwi? Karena lupa dia itu ada di rakaat ketiga. Nu posisinya ketika rakaat ketiga adalah sudah bukan makmum sebab imam nang geus salatna. Eta begitu beda kudu disunahkan gitu, disunahkan sujud sahwi. Sebab dia lupanya sudah tidak menjadi makmum. Falau sallamal masbuq bisalamil imam fatadzakkara halan bana ala sholatihi in qasurul faslu wa sajada lisahwi li anna sahwahu ba'dan qita'il qudwah. Kasus berikutnya seorang masbuq. Terus tadi lah wajah yang geus meunang 3 rakaat, ke rakaat katilu ke rakaat katilu, maka datang. Bermakmumlah dia. Bermakmum. Berarti kan wajah yang 2 rakaat. Berarti wajah yang 2 rakaat, maka 4 rakaat, maka 2, ya kan? Ya pas wajah yang menang ke rakaat katilu. Wajah yang rakaat katilu, maka datang. Makmumlah dia. Sholli fardol marjuri al-barakatin makmuman. Makmum ta Muhammad kepada wajaya. Berarti engke pas wajah yang geus salam selesai, Muhammad kudu nambahan 2. Kayaknya tinggalin 2 kan. Kudu nama. Ieu mah kulantaran ngalamun wajah urus salam kalah ieu urus salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal kedua hanya nama. Beda dengan itu Rasulullah. Ingat sih, mana itu bisa sholatnya? Mana dua deui. Ya tinggal dulu. Ya tadi baru ketemu imam udah 2 rakaat. Harusnya bangun lagi ta. Kata kumaha ta sih? Buru-buru bangun deui. Buru-buru bangun lagi terusin sholatnya.
terusin sholat, tambahin 2. Yang penting waktunya nggak lama. Nggak lama itu dari kira-kirain, nggak lama itu diantara ulama mengatakan, nggak lama itu waktu terpisah antara dia salam ya, dengan dia bangun lagi ingat itu ada waktunya sebentar itu nggak cukup dipakai sholat 2 rakaat sebentar. Kira-kira sholat 2 rakaat berapa menit? 3 menit terjai, walakah masa menit setengah. 2 menit lah, sholat 2 rakaat lah umpamanya. Nah itu belum ada 2 menit. Dari sejak dia salam sampai dia ingat bahwa saya ini berdua, harus 2 lagi. Saya tak karak 2 menit bisa ke? Karak 2 menit gudang dulu. Terusin. Setelah itu rakaat dulu kan, kaoba, tangke sebelum salam sunnah sujud sahwi. Iya, boleh posisi muhabbah terserah, yang penting belum ada 2 menit dan dia belum batal wudunya. Ayo segini benar segala wah kata mas, balik itu salah. Balik itu teman. Jadi kayak gitu dah ya. Ya lagi yo. Jadi wajahnya sholat dia sorangan, dohor. Udah dapat 2-3 rakaat, ya lagi rakaat ketiga datang mengamat. Nilu jangan ngamakmu ke wajahnya. Berarti posisi wajahnya sudah 4 rakaat, uluk salam, mengamat maka berandu 2. Uluknya udang deui nambahan 2 rakaat. Karena sholat naloba ngalamun, kalah ini uluk salam. Padahal kurang rakaat, malah ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiridan nasi astagfirullahaladzim. Menang 2 menit, ingat, pada ini biasa di sholat 2 kali itu lama. Nah karena waktunya cuma 2 menit, ya baru 2 menit selangnya tuh, saya perkirakan, maka ini sudah terus ke rakaat katilu, rakaat keempat. Nanti sebelum salam, sunnah sujud sahwi. Tapi yang mengistabel tadi, mengistabel 2 menit, oh adalah baik-baik sholat. Ya awal deh teman. Kamu ngopi ngorok. Sunnah dari sujud sahwi. Kita kasus-kasus di mana mungkin orang pernah nggak bisa baik atau bisa karena gini jelma yang corona masih terjadi pasti. Di sujud sahwi itu meskipun banyak yang dilupakan, sujud sahwi wa in kasura sahwu sajidatani diniyati sujud sahwi bin ghairi talaffuzin biha. Sujud sahwi teh sahaja 10 kurang pokona. Sujudnya sabar tetap sujudnya 2. Lalu itu 2. Pokoknya 10, 2 kali 10. Mau berapa aja lupanya, sujud sahwi tetap 2. Dengan niat sujud sahwi, tapi jangan ucapkan. Orang sujud sahwi ya, beres innaka hamidum majid. Niatin hati, niat saya sujud sahwi, sujud 2 kali. Ulah diomong ke, ulah dia begitu innaka hamidum majid, nawaitu sujud sahwi, batal salatnya. Ulah diomong ke, di hati beta mah. Menggori talaffuzin, jangan diucapkan. Kali itu sana, kalau saja ada bilang niatin, batolan sholat dulu. Kalau sujud tanpa ada niat, sujud batal sholat. Jadi udah tujuan ada niat, kita mau sujud sahwi, main sujud baik. Jadi niatan jadi kita malah batal sholat. Nah, ya benar gitu. Artinya, kalau kita mau sujud sahwi, ya harus niat dalam hati. Jangan diucapkan. Kalau tidak niat, tapi sujud baik, batal sholatnya. Atau niat, baik diucapkan dulu. Niat saya sujud sahwi, bahasa Indonesia. Jelas kan? Sujud batal sholatnya. Benar. Tetapi kalau kita jadi makmum, la yahtaju ila niyatin li tabaiyatin lil imam. Kecuali kita jadi makmum, imam sujud sahwi, kita harus ikut. Enggak perlu niat. Karena orang makmum kudu ini imam. Walaupun orang punya orang dia bohong. Orang berbohong, si imam berbohong. Tapi orang ini sujud cuma ini. Kecuali kita jadi makmum dan imam melaksanakan sujud sahwi, kita tidak perlu niat ketika mau sujudnya, karena sudah ditanggung itu, ikut imam, karena memang harus ikut imam. Wa mahallu qubailas salam, tempat sujud sahwi itu sedikit lagi sebelum salam. Sedikit lagi sebelum salam, jadi ketika pas orang dahulu salam, selangkah sujud sahwi. Mau sebabnya apa saja, sujud sahwinya itu sedikit lagi mau salam ya, itu sujud sahwi dulu. Sujudnya seperti apa ya? Biasa seperti sholat. Sujud sholat nanti tambah duduk di antara 2 sujud harus diselang, karena mau angkanya hewan 2 dalam untuk diselang mah. Kan eta cina aya diukan segala, atuh kumaha kaitun 2 na eueuh diukan mah. Jadi sujud sekali diuk deui, sujud deui sekali. Atau diuk naon? Atau diuk kan biasa diuk kos diuk Rabi Firli gitu. Dibaca naon? Eta dibaca Rabi Firli wa hamdi wa fani wa turni.
terus sujud deui. Terus bacaan sujud sawina dan geus malum saja langsung subhanallah ya namu wala yasu. Tak apa cenah geus subhanallah a'la wa bihamdi. Tak apa kene subhanallah geus sakitu jadi. Tak apa cicing we geus ngomong nana seperti sujud. Tak apa kene. Jadi sujudnya juga diselang dengan duduk di antara dua sujud. Zikirnya sama, zikir dan lain-lain. Masukkannya utamanya kalau pas sujud sawi itu subhanallah ya namu wala yasu. Ada sebagian ulama menyebutkan sunahnya baca istighfar karena kita lupa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terus orang membaca kabeh. Istighfar dibaca, subhanallah ya namu dibaca. Ada yang mensunahkan yang sholat yang sujud itu yang bacaan saja ada wajib billadzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu kaita sananahu. Artinya bacaan mah bebas. Mau istighfar, mau subhanallah rabbiyal a'la, sananahu. Subhanallah bae kaji cicing bae hanang bae kaji. Fa in sallama hamdan mutlaqan aw sahwan wa qala faslun urfan fa tasujudi wa illa sajada. Bagaimana kalau kita lupa? Hendak sujud kali orang ya. Pohon terburuk. Berarti kan sunah sujud sah. Oh di bae teh sujud sahwi. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus meunang samanget karena kan ci, ayo kan sujud sahwi ya nya. Kudu itu di bawah di bae. Hirup ke bawah poho. Ayo kana itu poho, ayo salat pohoan mah dulu. Nah, kalau itu terpisahnya sudah lama, maka udah nggak sunah sujud sahwi. Wes aja teh kudu sujud sahwi. Ini kabeh mah kecuali karak doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi kudu aja ada teh. Sujud bae langsung. Sujud salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mun geus kabelan deui mah teu kudu geus. Ngancik malaikat kabeh jelas ya. Pokok di bae. Geus pokok sunah sujud sahwi pokok di bae sujud sahwi. Jadi kudu salam deui kayak lamun geus sujud begitu ingat barang sujud, salam deui, ulang salam deui. Jangan salah itu ya, waktunya selangnya belum lama dan ketika belum batal. Kalau sudah batal wudunya mau batal. Namun diteruskan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kurang susah ya. Itu tut beli. Sujudnya, batal kabeh salatnya. Kabeh salat yang sujud batal kabeh salat yang wudu salatnya itu. Geus itu ulang, geus itu nah. Geus itu ya maksakeun. Batal kabeh salat eta teh, ngaremben. Jadi semuanya batal harus atau mau sholat Jumat nih, kan sholat Jumat itu harus ada di waktu zuhur. Jadi sholat Jumat pokok, mungkin dia itu masbok lah ya, Jumatan mepet, Jumatan mana? Karena ada di sebagian daerah itu Jumatan itu gimana jam, enggak gimana waktu zuhur. Zuhur jam 12, pokoknya Jumatan jam 2. Ayat begitu. Zuhur jam 12, pokoknya Jumatan jam 2 atau jam 1, ayat begitu. Umpama ya sholat Jumatan mepet setengah tim sholat Jumat. Dekat ke asar. Yang kedua dilakukan dia masbok imam geus menang salat di masjid ieu. Karena datang. Ikut kan dia. Ikut sholat fardhu lima rakaat ini dan namun dalam waktu. Ke imam salam, ya nambah hiji kan. Nambah nya hiji deui. Dia menang salat dia jeung imam. Menang. Tapi lamun teu menang salat aja tak usah tohor. Niatnya Jumat terus atau tohor karena tidak dapat satu rakaat pun dengan imam. Tapi kalau masih dapat satu rakaat dengan imam, berarti Jumat terus apa? Jumat ini. Nambah rakaatnya ayo. Begitu nambah rakaat deui, dia ada yang lupa. Terus sepertinya lupa maca Fatihah. Fatihah kurang lah. Ketahiyat. Aing pohon. Tadi asana makbul Malik Yaumiddin Fatihahnya. Rakaat kedua geus ketahiyat akhir. Pokoknya ingat, tadi waktu rakaat kedua saya tidak baca tahiyat, tidak baca Malik Yaumiddin. Kayaknya buru-buru dan deui. Berarti itu tadi itu rakaat tadi dia. Bangun lagi dan nanti sunah sujud sahwi. Jadi ulang deui nya bangun lagi baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, diyuk, sujud, tahiyat. Pas tahiyat kan sunah sujud sahwi. Nya pokok itu sujud sahwi. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas dia assalamualaikum warahmatullahi yang kedua datang waktu asar. Beak ngobrol dia. Ya ingat, cian sujud sahwi, sujudlah. Sujud padahal di asar. Dia corona. Di asar. Sujud baik sujud dia dia. Diut kita cuma udah ada dua hari kata. Jadi surat tohor eta. Jadi surat tohor. Bukan geus beak waktu tohor, tetap dia dilaksanakan sujud sahwi padahal tangis kaji. Ini kami tohorna. Jadi ini kita kudu sholat tambahan 2 hari jadi sholat
dohor. Hanya gara-gara itu tak. Karena waktu Jumatan disediakan waktu Jumatan harus ada di waktu dohor. Nah dia sujud sahwi, yang mana itu untuk menambah sholat Jumat dia, itu sujud sahwi dilaksanakannya di luar waktu dohor. Terus waktu dohornya, maka otomatis dia harus sholat nambahan dia bila sholat Jumat, jadi 10 sholat dohor. Nambahan 2 kali tanya, kan 2 ayat di waktu asar. Nah tetap sholat dohor nama jadi ada, bukan kodo. Cuman itu dia jadi sholat dohor, bukan sholat Jumat. Besi di suatu tempat itu dohor Jumatan itu mepet. Karena Jumatan kan kedua awal dia. Tempatnya di waktu dohor, di Jawa kalau pakai nih di mana orang Jumatan waktu dohor mulai jam berapa aja? Jumatan jam 1, patok. Jadi di sawah, biasanya karena waktu itu belum diburu-buru, di ladang di mana, kalau pasang jam 1 udah mulai dohor jam berapa ini awalnya. Nah itu hal-hal terkait dengan sujud sahwi. Di antara sebab sujud sahwi itu kan adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Nah sunnah ab'ad di dalam sholat sab'atun ayat 7. Ini yang 7 kalau ditinggalkan tidak dilaksanakan, lupa maupun sengaja itu sunnah nanti sujud sahwi sebelum salam. Anu 7 teh hiji tahiyat awal. Tahiyat awal dan macana at-tahiyyatu eta. Lain diuk nama diuk tahiyat awal karena bisa bae jelema diuk tapi itu maca. Pas tadi kasus Mang Ahmad teh yang ngalamin hayang kawin, teu maca cicing dan ngalamin lain maca tahiyat. Diuk mah diuk. Tahiyat awal. 1 tahiyat awal itu sunnah apa? 2 duduknya. Maca tahiyat awal mah tapi teu diuk, nongkrong pos ngisi. Itu susah. So, duduk bukan begini duduk mah. Duduk mah posisi pantat nempel ke tangan atau diuk ngaranna. Jadi pantat pinting jadi nempel ke diuk ngaranna. Kemudian nongkrong makan pinggir terempel, bujur terempel. Kemudian katanya mah suku kene. Berarti itu bukan duduk. Itu duduknya sunat, baca tahiyat awalnya sunat. Terus salawat kepada Nabi di dalam tahiyat awal. Tahiyat awal kan sampaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan tahiyat awal. Terus baca salawat di dalam tahiyat awal. Setelah tahiyat awal itu sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita mulai tahiyat kan salawat. Setelah tahiyat ayat sunnah. Lau taroka ayat masalah ya. Lau taroka al-imam at-tasyahud al-awwala la yajuzu lil makmum at-takhalluf lahu wa la li ba'dihi wa la julus min ghairi tasyahudin. Wa in jalasa al-imamu li istirahati. Kalau umpama imam tidak baca tahiyat awal, ulang ke imam. Urang teh subhanallah cekuranya nangtung bae. Kemudian budi imamnya habuduk dikit gitu. Imamnya kalau berpikiran dan gajian. Kuyang ngalamun, kudu tahiyat awal. Udang bae cek mau subhanallah, udang bae dong gitu kan. Kumaha si makmum diuk apa udang? La yajuzu lil makmum at-takhallufu lahu. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam. Kalau imam berdiri tidak tahiyat awal, makmum nangtung geus keburu tahiyat awal sesorangan nangtulah. Berdiri udah, karena imamnya tidak tahiyat awal ya sudah jangan. Makmum berdiri aja udah, ikuti imam. Wain jalan saat imam beristirahat, tapi imam kan diuk heula di istirahat. Saya kan di istirahat ya, maka sujud diuk heula, terus nangtung. Dari sadeu deui eta pas sujud kurang dari rakaat pertama mau ke rakaat kedua, kan setelah sujud kedua rakaat pertama sudah diuk heula. Terus nangtung tadi istirahat ngaranna. Kata imam diuk sadeu di pajaran kurang mah, pajar si makmum mah itu mau tahiyat awal. Ternyata udah. Di makmum ya subhanallah, jadi makmum nangis nangtung. Terus nangtungnya ya. Kumaha ieu makmum wajib harus ikut berdiri. Jangan duduk aja. Kamu sesorangan aja at-tahiyyatu baru imam nangtung batal. Harus ikut imam. Jadi kalau imam tidak tahiyat awal, makmum tidak boleh tahiyat awal. Harus ikut imam. Kalau maksa tahiyat awal si makmum sendirian, padahal imamnya berdiri ke rakaat ketiga, salat si makmum batal kalau dia tidak mufaraqah. Bikhilaf lima idza taraka imamu al-qunuta fa innahu yajuzu lahu takhalluf bil ityan bihi ma lam ya'lam annahu yusbahu bi ruknaini bal yadabu lahu takhalluf in alima annahu yuhibu bisa didatil ula. Berbeda kalau imam tidak kunut. Terus muka imamnya kunut. Tak kumaha urang ieu. Kita yang bermadhab Syafi'i yang disunahkan kunut dalam salat subuh. Imam nantu, imam teu kunut sujudnya.
Terus sholat kedua subuhnya mulai tidak, imam langsung sujud untuk kunut. Bagaimana bagi si makmum? Fa'innahu yajuzu, kalau masalah kunut, makmum boleh tetap kunut sendirian meskipun imamnya tidak kunut. Dengan syarat makmum harus bisa beres dari kunut pas imam sujud kaji. Jadi sebelum ya, ulang sujud kaji kedua, ulah sampai imam hidup sujud kedua, ya nama 10 kali. Namun imam nggak sujud kedua yang kunut kene baik, batal atau apa? Kecuali yang fardu. Jadi kalau imam tidak kunut, makmum boleh kunut asalkan kunutnya itu harus sudah selesai sebelum imam sujud kedua. Jadi aku yakin dia bisa kaudan. Ulah sampai imam nggak sujud kedua, berarti tinggal 2 rukun kita masih rukun sujud pertama, dua di antara 2 sujud. Jadi maksimal imam nggak kurang di sujud pertama, kata kedua sujud semampu. Bahkan sunnah tetap si makmum baca doa kunut. Kalau dia yakin bisa mengejar imam sebelum imam bangun dari sujud pertama, dia akan selesai dia kunut. Maka sunnah dari si makmum tetap kunut. Beda. Sebab kamu kunut nanti menjadi perkara baru. Tapi kalau duduk ya, kalau baca awal tadi itu seolah-olah makmum bikin perkara baru. Karena rukun aja kan mantas sujud kedua, udah kan rakaat kedua atau rakaat ketiga. Tahiyat awal itu sunnah. Waktu lama sujud mantas sujud kedua aja rakaat ketiga. Nang tuh beri mantas sujud tenang. Nang tuh dia itu dia istirahat itu sunnah. Sehingga lamun si makmum dia baca tahiyat awal padahal ini berdiri, berarti dia bikin sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh imam. Tapi kalau kunut kita nggak bikin sesuatu yang baru, karena orang posisi tenang tuh kan, yang tidak tenang tuh. Jadi si imam turun sujud, orang tetap baca doa kunut, orang baca doa, untuk digawe hal baru, pekerjaan baru tidak. Uang posisi kita sedang berdiri, tidak bikin hal baru. Kita jelas tahiyat awal sujud, imam sujud bareng, imam budak tidak diuk. Lain sujud lain diuk, ayo sujud makanan ya teman. Dia diuk tadi, aturan makan dia tenang tuh, jadi imam tenang tuh, tadi makanan diuk. Tapi kalau kunut tidak bikin hal baru, kita berdiri tidak, imam tidak, imam sujud kita kunut itu dalam keadaan berdiri ketika waktu ini tidak bikin hal baru, maka kunut. Nah, imam berkunut kurang tetap sunnah kunut. Nah, terus cepat deh kunut. Nah, maka kunut bukan reaksi lain, ulah meta baik. Misalnya kalau aku bakal ya, kalau berdiri ada yang tapi biasanya di Mekah itu juga waktu sih, karena mereka juga mau ngerti. Bahkan dia yang bermaung itu lomba macam golongan mazhab, sehingga rukuk inti dalam rakaat terakhir dengan sholat subuh itu agak lama. Jadi imamnya kan aja, biasanya dibutuhkan ada yang berbadan tadi yang mau kunut silakan kunut sendiri. Nanti udah lagi. Nah sampai itu lagi kurang menggahirkan dengan jumlah, jadi balik menggahir kurang lebih. Ketika ada di Mekah. Yang mau ada jatuh dulu. Ini satu, sunah itu tahiyat awal, kedua, diuk tahiyat awal, ketiga, sholawat kepada Nabi setelah tahiyat awal, keempat, sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir ya, wa ala ali sayyidina Muhammad ayat sunah Al-Quran. Kalau sholawat kepada Nabi wajib, rukun kita mengenal tahiyat akhir Rasul yang masih Muhammad itu wajib kita. Wa ala ali sayyidina Muhammad terus sampai dengan minum majid ada sunnah. Yang kelima al-qunut, membaca seorang qunut pada sholat subuh dan witir setelah separuh akhir dari Ramadan. Ada sunnah di setiap subuh dan pada sholat witir apabila puasa Ramadan sudah lewat setengah. Puasanya biasanya 15 wek. Puasa sudah 15 hari. Nah malam ke-16 itu witir disunahkan qunut. Malam sebicirian taknya upah. Jadi untuk tarawihnya karena itu ini lupa karena itu lupa masalah itu. Nah, qunut sunnah yang kelima adalah membaca qunut. Qunutnya itu yang terbaik itu Allah
Tapi intinya kunut itu mustamilun ala jumatin wa sanatin. Zikir tertentu yang di dalamnya terdapat doa dan memuji kepada Allah. Dengan lafaz naon bae boleh, nu penting kesina aya doa, aya muji. Jadi sifat. Dalam muji ini Allahumma hadini fi man hadaita, Allahumma hadini fi man hadaita, wa 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 qini syarra ma qadaita. Kata adalah doa. Inna takfi wa la yuqra alaihi, innahu la yadhillu man yadhillu, wa la yu'izzu man hadaita. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Bakal mengulang astagfirullah wa berkata pujian. Alhamdulillah wa baik wa syukur wa kasih kita pujian. Istighfar dan astagfirullah. Kita unsurkan doa, pujian, terus istighfar. Kalau ini sama sunnah tersendiri, sunnah tersendiri. Sehingga dia benar. Allahumma firli ya Ghafur. Mana orang kita Allahumma firli mana pujian kita ya Ghafur. Pujian betul. Kita perlu terles, perlu cepat. Allahumma firli ya Ghafur. Allahumma hamni ya Rabbi. Bisa kan? Gampang tu teman. Kan ada teman buka pepet, bercerita, ya. Bulan biasa kan buka kue sama. Mungkin kita misalnya sholat di rest area, kita bermakmum kayak sih, yang nggak baca kunut, misalnya yang tak semua yang tak guna, kan kunut segitu beda. Tetap harus sunat kunut itu sebelum panjang-panjang bersih dari dalam, bersih imam sujukan dua, yang segi oke nih. Seolah tinggal itu segitu beda. Kunutnya Allahumma firli ya Ghafur. Sama ada selawat, selawat itu nanti setelah wow, dia itu masih jangan bersulit kayak gini, orang pasti bisa kerja. Berarti itu sudah apa? Yang keempat itu kelima, yang keenam berdirinya. Berdiri juga pun mengucapkan tuh saladinya lagi. Kalau saya berdiri sunnah apa? Rukunnya itu sambil berdiri. Maka tujuh sholawat yang salah seperti dalam wudhu kepada Nabi dan keluarganya. Allahumma sallallahu alaihi Muhammadin Nabi wa alihi wasallam. Kata sholawat setelah wudhu. Kita adalah sunnah apa yang apabila ditinggalkan dari semua ataupun sebagiannya maka itu sunnah saja. Baca tahiyat malamnya sekali. Mudah mudahan nanti tetap itu sudah sekali tapi tidak sebagian. Kata halal terkait dengan sujud sahwi kemudian sunnah.